Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat The Keren, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu bahasan tentang pH larutan asam dan basa. Materi ini adalah kimia kelas 11 semester 2. Setelah kemarin pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang teori asam dan basa. Ya. Kali ini kita akan mengetahui bagaimana pH larutan asam dan basa itu. Sebelum itu, silakan simak video berikut. Oke, sahabat The Keren, kali ini kita akan melakukan percobaan, bukan sulap dan bukan sihir ya, tapi dalam kimia itu semuanya serba mungkin. Di sini teman-teman lihat ada kertas polos ya, tidak ada bacaan apapun. Nah, kali ini kita akan melakukan sulap, yaitu sulap asam basa ya. Oke. Nah, Bapak punya satu cairan bening ya. Nanti akan Bapak semprotkan ke sini. Kira-kira apa yang akan muncul bacaannya ya. Oke, ini kita sebut sulap tulisan ajaib ya. Oke, kita coba ya. Ya, lihat bacaannya apa? Kimia itu asyik bro ya. Oke. Nah, video tadi itu teman-teman itu bukan sulap dan bukan sihir ya, tapi dalam kimia itu semuanya serba mungkin. Dan itu kita akan pelajari dalam materi tentang bagaimana kita mengetahui asam dan basa dengan menggunakan indikator. Baik, bahasan kita kali ini yaitu tentang pH. Apa sih pH itu teman-teman? pH itu adalah singkatan dari potential of hydrogen atau power of hydrogen ya. Kemudian untuk apa pH? pH itu digunakan untuk mengukur derajat atau kekuatan keasaman suatu larutan. Jadi dengan pH itu nanti akan ketahuan mana zat yang sifatnya asam, mana zat yang sifatnya basa, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pengukuran pH suatu larutan itu bisa menggunakan indikator. Indikator itu ada yang alami, ada yang buatan. Bisa juga pH meter digital. Nah, ini adalah pH meter ya, baik alami maupun buatan. Yang alami ini, yang buatan adalah ini. Sorry suaranya berubah ya. Ya, jadi ini adalah indikator alami dan indikator buatan. Ada lakmus, merah lakmus biru, ada indikator universal, ada pH meter digital, ada indikator alami ya. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke konsep pH. Apa itu pH, teman-teman? Derajat atau tingkat keasaman larutan tergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutan. Menurut Sorensen, seorang ahli kimia dari Denmark, mengusulkan bahwa konsep pH untuk menyatakan konsentrasi ion H+ yaitu sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion H+. Nah, teman-teman di matematika pernah belajar logaritma atau log ya. Nah, kali ini diaplikasikan dalam pH. Seperti apa? Jadi pH itu adalah negatif log dari konsentrasi H+. Kemudian kita berikan contoh, kalau misalnya konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 3, maka pH-nya 3. Gampang ya. Kalau konsentrasi H+ 10 pangkat min 5, maka pH-nya sama dengan 5. Kalau konsentrasi H+-nya 2 dikali 10 pangkat min 5, maka pH-nya adalah 5 min log 2. Jadi 2 angka di depan ini pindah ke belakang, min 5-nya jadi ke depan. Nah, seperti ini. Ini adalah konsep pH, bahwa pH itu adalah negatif log dari konsentrasi H+. Kemudian, apa itu konsep pOH? Jadi kita mengenal ada pH, ada pOH. Ingat, Arrhenius mengatakan kalau OH itu ciri basa, kalau pH atau H+ itu ciri asam. Nah, analogi dengan pH, sebagaimana cara menyatakan konsentrasi ion H+, konsentrasi ion OH- juga dapat dinyatakan dengan cara yang sama, yaitu pOH ya. Nah,
POH itu adalah negatif log dari konsentrasi OH-, seperti itu. Dan dengan contoh yang sama juga, kalau kita punya konsentrasi OH- 10 pangkat min 3, maka POH-nya 3. Kalau konsentrasinya 10 pangkat min 5, maka POH-nya 5, ya. Kalau konsentrasi OH-nya 2 dikali 10 pangkat 5, maka POH-nya 5 min log 2. Jadi ini persis mirip seperti pH hitungannya. Oke. Kemudian yang ketiga, kita harus juga mengetahui konsep tetapan kesetimbangan air, atau yang kita singkat dengan KW, W-nya itu water, ya. Jadi K-nya konstanta water. Nah, apa itu tetapan kesetimbangan air? Salah satu penjelasan mengapa air itu dapat menghantarkan listrik adalah karena sebagian kecil dari air terionisasi menjadi ion H+ dan ion OH- seperti reaksi berikut. Nah, ya. Jadi H2O terion menjadi H+ dan menjadi OH-, meskipun ini hanya sebagian kecil. Nah, kemudian dari ionisasi air tadi kita dapatkan harga kesetimbangan atau Kc sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O. Karena H2O itu dapat dianggap konstan, teman-teman pernah belajar kesetimbangan kita di semester 1, maka hasil perkalian Kc dengan H2O merupakan suatu konstanta yang disebut dengan tetapan kesetimbangan air atau disebut Kw. Jadi ini konstan. Jadi ini dianggap nanti Kw, ya. Sehingga hasilnya adalah Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, nilai KW pada berbagai suhu adalah 1 dikali 10 pangkat min 14. Jadi lebih tepatnya sebetulnya pada suhu 25 derajat Celcius, ya, itu nilai KW-nya adalah 10 pangkat min 14. Oke, kita lanjutkan. Nah, jika konsentrasi ion H+ dan konsentrasi ion OH- dianggap sama pada persamaan tadi, ya, maka konsentrasi H+ itu akan sama dengan konsentrasi OH-. Akhirnya hasilnya adalah akar dari si KW, ya. Jadi kalau misalnya ini jadi kuadrat, dibalik jadi akar. Jadi akar dari KW. Hubungan antara pH dengan pOH dapat diturunkan dari persamaan tetapan kesetimbangan air atau KW. Nah, kita lihat bahwa KW itu tadi konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Itu ya, teman-teman, ya. Baik. Nah, jika kedua ruas diambil nilai negatif logaritmanya, jadi kedua ruas itu tadi itu, ya, misalnya konsentrasi KW sama dengan H+ dan OH-, kita ambil kedua ruasnya menjadi nilai negatif, maka min log KW sama dengan min log H+ dikali OH-. Dalam logaritma, kalau perkalian log itu bisa berubah jadi tanda tambah atau jumlah, sehingga min log KW sama dengan min log H+ tambah min log OH-. Nah, tadi menurut teori di atas, kalau min log ini bisa kita ganti dengan P, sehingga, ya, jadi kalau P itu adalah min log, maka persamaan ini menjadi PKW, ya kan? PKW sama dengan ini jadi P nih, pH ditambah pOH, atau bisa juga pH ditambah pOH sama dengan PKW, seperti itu, ya. Jadi ini asal muasal turunnya penurunan kesetimbangan air atau KW yang nantinya bisa kita gunakan untuk menghitung pH larutan. Oke? Ya. Nah, dari hasil hitungan, maka total pH dengan pOH itu adalah 14, seperti itu. Ini nanti akan kita gunakan dalam menghitung pH. Baik. Nah, sekarang kita mengetahui atau kita lanjut ke sifat-sifat larutan, ya. Jadi larutan itu ada yang bersifat asam kuat, ya. Apa saja contoh asam kuat, ya? Ini ada H2SO4, ada HNO3 asam nitrat, ada HCl, ada HBr, ada lagi HI, ada HClO4. Nah, ini adalah contoh-contoh asam kuat. Kemudian kalau ada yang kuat, pasti ada yang lemah dong. Ada asam lemah. Contohnya apa? HF, CH3COH, HCN, H3PO4 dan sebagainya. Jadi ini banyak contoh asam-asam lemah, ya, yang tidak dicantumkan semua di sini. Oke.
Nah, ini asam kuat, ini asam lemah. Kemudian ada lagi basa lemah. Apa contohnya? NH3. Kalau di dalam larutan ini disebutnya NH4OH ya, sama saja. Kemudian FeOH 2 kali, AlOH 3 kali, NH2OH dan sebagainya. Itu adalah kategori basa lemah. Dan yang terakhir basa kuat. Nah, ini lebih banyak ya. Contohnya NaOH, KOH, CaOH 2 kali, ya kan? Oh sorry, ini keliru, bukan HCl4, ini contoh asam ya. Jadi ini salah. Kemudian LiOH, BOH 2 kali dan sebagainya. Biasanya dia OH berikatan dengan logam-logam golongan 1, golongan 2 ya, seperti itu. Nah, ini keliru, salah. Nah, ini ya, teman-teman sudah tahu contoh-contoh asam kuat, asam lemah, kuat dan basa lemah. Berikutnya apa yang menyebabkan perbedaan kekuatan asam dan basa itu, teman-teman? Jadi, letak perbedaannya di sini. Kekuatan asam dan basa itu tergantung pada derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan ionisasinya. Ya. Oke, contoh misalnya HCl, ini akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Contoh berikutnya CH3COH terurai menjadi H+ plus CH3COO-. Kalau kita lihat analogi dalam larutan elektrolit, HCl itu nanti nyala lampu terang. Sementara kalau di CH3COH lampu nyalanya redup. Nah, ini menunjukkan perbedaan kekuatan ionisasi dari dua zat ini. Yang terang ini berarti ionisasi HCl itu lebih banyak atau lebih kuat ketimbang ionisasi CH3COH. Sehingga HCl disebut asam kuat dan CH3COH disebut asam lemah, seperti itu ya. Nah, kemudian derajat ionisasi. Apa itu derajat ionisasi? Derajat ionisasi adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Dengan rumusnya adalah alfa sama dengan jumlah zat yang mengion dibagi jumlah zat mula-mula. Ini nanti kaitannya dengan derajat ionisasi. Nah, batas rentang derajat ionisasi itu di antara kisaran 0 hingga 1. Yang mendekati angka 1 berarti itu zat yang kuat atau asam kuat. Kalau yang mendekati 0 berarti asam lemah, dan sama juga basa kuat atau basa lemah, seperti itu ya. Zat elektrolit yang mempunyai derajat ionisasi besar mendekati 1 disebut elektrolit kuat, sehingga dia disebut asam kuat. Sedangkan yang kecil atau mendekati 0 disebut elektrolit lemah atau asam lemah. Nah, pada asam lemah, teman-teman, ada istilah Ka, tetapan ionisasi asam ya. Secara umum reaksi ionisasi asam lemah itu atau valensi 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Oke, contohnya misalnya Ha terion menjadi H+ ditambah amin. Tetapan kesetimbangan untuk ionisasi asam disebut tetapan ionisasi asam ya. Yang rumusnya adalah Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha. Oke.